Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nuratri Kurniasari, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah IPA SD, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema penerapan teori pembelajaran menurut Gedney. Sebelum memasuki penjelasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, dia Ayu Bibit Perpitasari dengan NIM 107. Yang kedua, Alfia Nur Fadila dengan NIM 115. Yang ketiga, Angga Aji Prestio dengan NIM 122. Yang keempat, Sri Hartati dengan NIM 127. Dan yang terakhir, Widi Nanda Saputra dengan NIM 128. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai teori belajar. Teori belajar. Teori adalah seperangkat asas yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu di dalam dunia nyata yang dinyatakan oleh M.C. Keynes, sedangkan Hamzah menyatakan bahwa teori merupakan seperangkat proposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji serta dibuktikan kebenarannya. Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan. Dari dua pendapat di atas, teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Baik, sekian dari pemaparan saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan dia. Untuk dia, saya silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar Gardner. Gardner berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Lingkungan individu seseorang meliputi lingkungan rumah, geografis, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Berbagai lingkungan itulah yang akan menentukan apa yang akan dipelajari oleh seseorang dan selanjutnya akan menentukan menjadi apa ia nantinya. Menurut Gardner, ada 3 elemen belajar, yaitu individu yang belajar, situasi stimulus, dan responden yang melaksanakan aksi sebagai akibat dari stimulasi. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada dia yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan Tati. Untuk Tati, saya persilahkan. Baik Angga, terima kasih atas waktunya. Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan. Menurut pendapat Gardner, yang pertama, belajar itu merupakan suatu proses yang dapat dilakukan manusia. Yang kedua, belajar menyangkut interaksi antara pembelajar atau orang yang belajar dan lingkungannya. Yang ketiga, belajar telah berlangsung bila terjadi perubahan tingkah laku yang bertahap cukup lama selama kehidupan orang itu. Menurut Gardner, ada 4 buah fase dalam proses belajar, yaitu yang pertama, fase penerimaan. Pada fase ini, rangsang diterima oleh seseorang yang belajar. Ini ada beberapa langkah. Pertama, timbulnya perhatian, kemudian penerimaan, dan terakhir adalah pencatatan. Dicatat dalam jiwa tentang apa yang sudah diterimanya. Yang kedua, fase penguasaan atau acquisition phase. Pada tahap ini dapat dilihat apakah seseorang telah belajar atau belum. Orang yang telah belajar akan dapat dibuktikannya dengan memperlihatkan adanya perubahan pada kemampuan atau sikapnya. Yang ketiga, fase pengendapan atau storage phase. Sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan agar tidak cepat hilang, sehingga dapat digunakan bila diperlukan. Fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan.
Yang keempat yaitu fase pengungkapan kembali atau retrieval phase. Apa yang telah dipelajari, dimiliki, dan disimpan dalam ingatan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tati yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan Alfia. Untuk Alfia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan teori Gagne dalam belajar IPA. Model mengajar menurut Gagne meliputi 8 langkah yang sering disebut kejadian-kejadian instruksi nasional. Di antaranya yaitu yang pertama, mengaktifkan motivasi. Ekspektasi dapat dipengaruhi sehingga dapat mengaktifkan motif-motif belajar siswa, misalnya motif untuk ingin tahu atau motif untuk menyelidiki dan motif untuk ingin mencapainya. Masalah ini akan dapat merangsang keingintahuan siswa dan dapat menantang motif kemampuan atau motif untuk menguasai masalah tersebut. Dan yang kedua yaitu memberitahu pelajar tentang tujuan-tujuan belajar. Menurut Gagne, pengajar sebaiknya memberitahu siswa secara komprehensif tentang tujuan instruksi nasional khusus yang akan dicapainya setelah suatu pelajaran selesai diajarkan atau dipelajari. Atau dalam buku pelajaran sebaiknya dicantumkan tujuan-tujuan instruksi nasional khusus yang akan dicapai oleh siswa setelah mempelajari buku tersebut. Cukup sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alfia yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan dia. Untuk dia, saya silahkan. Ketiga, mengarahkan perhatian atau directing motivation. Gagne mengemukakan dua bentuk perhatian. Perhatian yang pertama berfungsi untuk membuat siswa atau pelajar siap menerima stimulus atau rangsangan belajar. Dalam mengajar, seleksi atau pemilihan stimulan yang sesuai dapat dilakukan dengan cara mengeraskan ucapan suatu kata selama mengajar, atau dengan jalan menggarisbawahi beberapa kata atau kalimat. Keempat, merangsang ingatan atau stimulating recall. Pemberian kode pada informasi yang berasal dari memori jangka pendek yang disimpan dalam memori jangka panjang menurut Gagne merupakan bagian yang paling kritis dalam proses belajar. Guru dapat berusaha menolong siswa dalam mengingat atau memanggil kembali pengetahuan yang disimpan dalam memori jangka panjang tersebut. Cara menolong ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pada siswa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada dia yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang terakhir akan dipaparkan oleh rekan Widi. Untuk Widi, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Angga. Di sini saya akan menyampaikan materi meningkatkan retensi. Retensi atau bertahannya materi yang dipelajari dapat diusahakan baik oleh guru ataupun oleh siswa. Seringkali terjadi siswa lupa akan materi yang telah diberikan oleh guru setelah beberapa hari pelajaran itu diberikan. Materi selanjutnya adalah membantu transfer belajar. Tujuan transfer belajar ialah menerapkan apa yang telah dipelajari pada situasi yang baru. Untuk dapat melaksanakan ini, para siswa tentu diharapkan telah menguasai fakta-fakta dan keterampilan. Dalam pelajaran IPA, misalnya, siswa merencanakan bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Dalam hal ini, siswa dalam setiap kelompok diharapkan telah mengetahui bahan-bahan apa yang terdapat dalam lingkungan tercemar. Misalnya bau gas yang kurang sedap, sampah yang menumpuk di mana-mana,
Kalau hari hujan sering menimbulkan banjir dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah membantu transfer belajar. Hasil belajar perlu diperhatikan melalui suatu cara, agar guru dan siswa itu sendiri mengetahui apakah tujuan belajar telah tercapai. Sebaiknya guru memberikan kesempatan sedini mungkin pada siswa untuk memperhatikan hasil belajar mereka. Sebagai umpan balik ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk kelancaran pelaksanaan pelajaran selanjutnya. Dalam hal ini, umpan balik dapat menghasilkan penguatan pada siswa yang belajar. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widi yang telah menyampaikan materinya. Penjelasan materi sudah selesai. Selanjutnya adalah kesimpulan. Baik, untuk kesimpulannya, teori adalah seperangkat asas yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu dalam dunia nyata yang dinyatakan oleh M.C. Keynes. Sedangkan Hamzah menyatakan bahwa teori merupakan seperangkat proposisi yang di dalamnya membuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji serta dibuktikan kebenarannya. Bagi Gedney, belajar tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar itu bersifat kompleks. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan bahwa hasil belajar akan mengakibatkan perubahan pada seseorang yang berupa perubahan kemampuan, perubahan sikap, perubahan minat, atau nilai pada seseorang. Perubahan tersebut bersifat menetap meskipun hanya sementara. Menurut Gedney, ada 3 elemen belajar, yaitu individu yang belajar, situasi stimulus, dan responden yang melaksanakan aksi sebagai akibat dari stimulisasi. Selanjutnya, Gedney juga mengemukakan tentang sistematika 8 tipe belajar, sistematika 5 jenis belajar, fase-fase belajar, implikasi dalam pembelajaran, serta aplikasi dalam pembelajaran. Baik, sekian dari kami yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.